Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, sadar atau tidak sadar bos? PSSI untuk tim nasional Indonesia sekarang ini adalah PSSI-nya timnas suatu negara yang paling tersukses di ASEAN alias di Asia Tenggara bos. Dan negara-negara Asia Tenggara sudah mengakuinya kemajuan-kemajuan sepak bola untuk tim nasional Indonesia yang sangat-sangat luar biasa bos. Tentunya kita harus bersyukur bos, dan jangan banyak-banyak kritikan pedas atau hujatan terhadap PSSI. Biarlah mereka bekerja sebaik mungkin untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Berilah Bapak Erick Thohir dan timnya, kru-krunya waktu untuk bekerja semestinya bos. Oke, kenapa aku bilang PSSI timnas tersukses di Asia Tenggara? Ini fakta dan nyata, kita akui bos. Kita runut mulai awal dari tim nasional Indonesia senior. Kita sekarang berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia bos. Di putaran keempat ini adalah suatu kesempatan posisi yang sungguh-sungguh luar biasa dan membuat iri negara-negara Asia Tenggara bos. Bos, selama tim nasional Indonesia mulai zaman dulu sampai sekarang, baru kali ini tim nasional Indonesia senior berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, yang artinya tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia. Wow, ini adalah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa bos. Terus yang kedua bos, untuk skuad Garuda Muda tim nasional Indonesia U23, kita berhasil melaju di babak final Piala AFF. Untuk melaju di babak final Piala AFF ini bos, tentunya kita sudah sering banget mengetahui timnas kita mulai dari zaman dulu masuk babak final di skuad Garuda Muda U23, tapi selalu dan selalu menjadi juara kedua. Tapi ada tapinya bos, ada hal yang berbeda. Meskipun tim nasional Indonesia U23 hanya berhasil juara 2 bos, kira-kira apa bedanya bos? Wow bos, di Piala AFF kemarin tim nasional Indonesia mulai pertandingan perdana sampai pertandingan puncak babak final, ball positionnya paling luar biasa, skillnya paling terbaik, penguasaannya bola paling mantap. Tapi hanya saja penyelesaian akhir dan keberuntungan alias Dewi Fortuna belum hinggap di skuad Garuda Muda U23 bos. Bayangkan saja bos, mulai dari Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, mereka semua dibuat oleh skuad Garuda Muda kita parkir bus bos. Dan lebih mengejutkan lagi, setelah ku baca di Google, Mbah Google alias internet di media, di turnamen Piala AFF U23 kali ini, hanya timnas Indonesia lah yang paling muda dari negara-negara lain. Rata-rata usianya 19 tahun dan 20, bos. Wow, dan kita berhasil masuk final dan penguasaan bola kita kuasai. Itu luar biasa bos. Wow. Dan yang terakhir bos, untuk skuad Garuda Muda U17 sekarang ini berhasil masuk di kompetisi tertinggi, yaitu Piala Dunia. Wow bos, kita berarti 2 kali berturut-turut di U17 masuk Piala Dunia bos. Yang pertama, kita masuk Piala Dunia karena kita menjadi tuan rumah. Tapi untuk di tahun ini kita benar-benar real berjuang mulai dari nol.
dari kualifikasi dari Piala Asia sampai kita berhasil di kualifikasi Piala Dunia dan berhasil masuk Piala Dunia. Wow, ini luar biasa bos, pencapaian yang mantap bos. Negara-negara Asia Tenggara lainnya bos, jangankan masuk Piala Dunia 2 kali berturut-turut, masuk mencicipi Piala Dunia saja belum pernah bos. Kita sebagai netizen penggemar sepak bola Indonesia, pengamat, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan, kita doakan yang terbaik untuk timnas dari segala usia bos, dari segala umur bos. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tadi Bapak Erick Thohir konferensi pers pengumuman bahwasanya di bulan Agustus depan ini bos, akan diadakan Piala Kemerdekaan di Sumatera untuk skuad timnas U17 yang selama ini sudah melakukan TC di Bali selama 1 bulan di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Tentunya ajang ini adalah sebagai ajang uji coba sebelum menuju Piala Dunia. Kalau nggak salah tadi pesertanya adalah tim Afrika Selatan, tim dari Kyrgyzstan, dan yang ketiga kemungkinan jika terjadi masih 50-50 adalah tim nasional Panama dari Amerika Latin. Kita doakan saja semoga sukses, dan kita masih menjadi penasaran gimana kekuatan skuad Garuda Muda U17 sekarang bos. Karena sekarang ini skuad Garuda Muda seperti yang sudah kita ketahui bersama sudah diperkuat beberapa pemain-pemain keturunan Indonesia alias diaspora dari semua lini bos. Wow, ini akan menjadi perpaduan antara skuad Garuda Indonesia lokal maupun keturunan. Luar biasa bos. Bos, seperti yang sudah diberitakan Bapak Erick Thohir tadi di konferensi pers, PSSI sekarang sudah membentuk lagi skuad timnas U17. Tapi bukan timnas U17 sekarang bos, timnas U17 yang akan diluncurkan di kompetisi masa depan. Bapak Erick Thohir ingin skuad timnas U17 selalu berturut-turut bisa masuk Piala Dunia bos. Wow, ini mimpi-mimpi yang sangat luar biasa. Bukannya ini mimpi ketinggian, tapi kita harus mendukung dan semoga terwujud. Dan Bapak Erick Thohir tadi juga mengumumkan mungkin tahun depan atau segera akan diadakan skuad timnas U15 di bawah U17 lagi bos. Tapi masih dalam wacana atau masih dalam pembentukan bos. Wow, inilah yang ku sebut adalah ketua PSSI yang ambisius demi hal-hal positif untuk kemajuan timnas Indonesia bos. Luar biasa, aku sangat mendukung bos. Apalagi di September mendatang skuad Garuda Muda U23 akan melakoni ajang Piala Asia. Mungkin ada beberapa pemain yang harus dirombak, harus diperbaiki, dan harus dievaluasi karena lama-lama kita akan lebih berat lagi bos. Dan U23 juga padat bos jadwalnya. Setelah ajang Piala Asia ke depan di September mendatang akan mengikuti SEA Games di Thailand. Wow, semoga kali ini kita berhasil menjadi juaranya Asia Tenggara SEA Games di Thailand bos. Bos, tapi ada kejanggalan, ada unek-unek yang belum terkeluarkan di pikiranku bos. Seharusnya PSSI membentuk pula timnas dari segala kelompok umur. Sekarang kan mau dibuat timnas U15, ada timnas U17 juga ada, terus melangkah lagi timnas U20 ada, timnas U23 ada, sampai timnas senior ada. Tapi ada ruang kosong bos. Habis timnas U17 langsung melompat ke timnas U20. Lah ini bos yang menjadi titik unek-unek kejanggalanku yang kurang, harus dibentuk lagi bos. Harusnya ada timnas U18, timnas U19 sampai U20. Yang nggak ada kan timnas U18 dan 19 bos. Lah tentunya skuad Garuda Muda timnas U17 nanti setelah habis melakoni pertandingan Piala Dunia, secara usia mereka akan bertambah. Mereka rata-rata akan kembali ke klubnya masing-masing. Kalau tidak ada naungan di skuad timnasnya usia U18 atau 19, mereka akan dibentuk, digembleng di klubnya masing-masing, tentunya akan berubah secara signifikan. Berubah menjadi paling baik, bisa hal positif, berubah menjadi buruk pula bisa terjadi bos.
Kalau ada skuad U18 dan U19 nanti di akhir-akhir waktu senggang di klub dipanggil lagi. Nah, PSSI tentunya kan bisa memantau gimana sih perkembangan skuad timnas mulai dari usia paling muda sampai senior. Nah, ini yang aku mau, Bos. Semoga PSSI bisa mewujudkan apa yang menjadi unek-unek dari pikiranku, Bos. Dan kita harus kasih kesempatan, kasih waktu PSSI beserta pengurusnya bekerja lebih keras menuju hal positif. Kita sebagai penggemar sepak bola selalu dan selalu harus mendukung dan berdoa. Jangan hanya bisa menghujat, menghina saja. Senang bila timnas kita menang, menghujat jika timnas kita kalah. Ini yang akan menghalangi kemajuan sepak bola Indonesia, Bos. Ini yang akan menghalangi pekerjaan-pekerjaan skuad PSSI, Bos. Oke, kita doakan saja yang terbaik. Terima kasih. Salam berjumpa di lain hari lagi. Plus salam olahraga. Mantap.